menantunya dijadiin buat tumbal untuk diperkosa sama si kera laki-laki. Astagfirullah. Ma, aduh, Ma, mau bayar uang utang saya, Ma. Oh, itu pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya kedatangan narasumber. Nah, narasumber saya kali ini pasti teman-teman semua udah pada kenal. Saya sudah bersama dengan Mbak Maya Aska. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih udah bersedia hadir di studio saya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini Mbak Maya akan menceritakan pengalaman pribadinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Tapi suara ayamnya tuh kayak model ayam ketawa gitu loh Kak, kayak kunti jadinya. Jadi ujung-ujungnya tuh panjang banget. Nah, ayah bilang astagfirullahaladzim, ini mungkin si kunti yang di pohon ini, dia berulah lagi. Memang dia suka ketawa Kak. Oh, makanya kenapa orang-orang abis maghrib, abis isya nggak pernah mau ngumpul lagi keluar gitu. Itu pertama-tamanya tuh kuntilanak yang di depan rumah aku. tapi ganggu nggak itu Mbak? Ganggu. Oh, ganggu ya? Tapi kalau sama kita nggak pernah ganggu. Dia nggak pernah ganggu sama kita gitu, sama orang iya. Gitu makanya mungkin itu buat ngejaga rumah aku juga Pak. Aku juga nggak ngerti gitu kan. Di situ bunyi kayak gitu, terus aku udah gemeteran kan. Aku takut dengar suaranya kenceng gitu kan. Ayah aja yang nggak bisa ngeliat aja denger gitu kan, apalagi aku gitu. Udah kenceng banget tuh, aku udah tutup telinga gitu kan, udah ketakutan. Bunyi lagi tok gitu. Keluar lagi nenek aku. Biar dia nenek-nenek tapi pendengaran tajam gitu Kak. Aduh, siapa sih gitu. Nah, nenek aku di dalam rumah pakai sendal kan. Nenek-nenek ya nggak mau, katanya dingin ubinnya gitu. Bunyi langkah sendalnya dia, mamaku keluar. Mau ngapain lagi Mak? Udah nggak usah didengerin gitu kan. Nggak tahu malam-malam siapa yang ngetok-ngetok, orang dipanggil juga nggak nyaut gitu kan. Nenek aku manggil, siapa sih gitu kan. Diem aja nggak nyaut. Nah, kebetulan pintu rumah aku belakangnya tuh kayunya renggang Kak dikit. Jadi kita bisa ngintip sedikit gitu. Nenek aku bilang, coba diintip gitu. Soalnya emang nggak kelihatan, matanya udah katarak gitu. Sebelah udah nggak kelihatan gitu kan. Udah itu mamaku ngintip, nggak ada orang Mak gitu kan. Udahlah biarin. Pas kita mau masuk kamar lagi, bunyi lagi tok gitu. Ini apa sih, tikus? Bukan, cicak juga nggak ada gitu kan. Diintiplah sama nenek aku, pakai sebelah matanya dia. Astagfirullahaladzim, sini deh, sini gitu kan. Ini ada yang berdiri pakai baju putih-putih katanya. Terus mama bilang, nggak ada Mah, nggak mau, takut gitu. Tapi dia madepnya ke belakang. Jadi seolah-olah pocong itu ngetoknya tok, tok gitu. Jadi bukan pakai ini, tapi pakai kepala. Pakai kepalanya ya? Tok gitu. Itu yang dilihat sama neneknya Mbak tuh benar-benar sosok pocong, maksudnya tapi nggak kelihatan muka karena dia ke sana arahnya, bukan ke pintu ya. Kalau ke pintu pasti udah kaget karena hancur bentuknya. Mungkin kalau ya pocong yang aku lihat pasti hancur mukanya gitu kan. Aku udah buntutin mama nih, megang baju mama dari belakang, Ma nggak mau gitu kan. Takutnya nanti si Mbak itu lagi yang di kamar gitu. Kata mama gini, oh iya takutnya si pocong yang nemenin aku nih gitu kan. Takutnya dia berulah lagi gitu. Karena aku udah jarang lihat dia.
Aku masuk lagi ke kamar, kita tuh kayak berebut gitu Kak, mau lari nggak bisa, mau jalan juga nggak bisa cepet gitu kan. Akhirnya kita baca-bacaan dalam hati, tapi ngelangkah tuh berat gitu. Kita masuk ke dalam kamar, jadi nenek aku kamar aku rame-rame. Kenapa tutup nih, ditutup dah tuh sama ayah aku kan, dikunci. Tapi ayah aku penasaran, pengen lihat lagi gitu. Jangan lah, dilarang sama mama kan. Akhirnya kita nggak tidur. Kita tungguin suara itu lagi, itu bener-bener digangguin sampai pengen subuh. Sampai nenek aku nggak jadi jualan, nggak jadi masak, terganggu sama suara itu. Terus-terusan nggak tok gitu. Tapi cuman ngetok aja gitu ya? Nggak ada ngeluarin suara atau apa gitu? Terakhir, pas dia ngetok mau subuh, ada suara, Ma, mau bayar uang utang saya, Ma. Itu pakai bahasa Jawa. Berarti aku denger, mama denger, ayah denger, nenek juga denger. Sampai nenek bilang gini, astagfirullahaladzim, masa ada sih orang udah meninggal gentayangan gitu kan. Tapi kita denger jelas. Terus ayah aku bilang, emang Mak waktu dia meninggal ikhlasin gak sih Mak gitu? Udah Mak ikhlasin katanya. Tapi emang gak bisikin ke telinganya, cuma bilang ke suaminya gitu kan. Dengar suara kayak gitu kok, jelas banget, demi Allah aku gak bohong. Ma, aduh, merinding aku. Sampai kita nggak tidur. Terus aku di situ tuh, pikiran aku tuh si pocong ini gitu kan, takut ngeganggu gitu. Ternyata bukan ya, maksudnya itu sosok dari mbahnya si Sari tadi. Terus pagi-paginya aku ini kan rame ya depan rumah aku kan. Itu posisinya hari Minggu kalau nggak salah tuh. Rame banget depan rumah aku, mama ngobrol. Semalam ada yang ngetok-ngetok tahu gitu kan, ngobrol sama bibi aku. Nah kebetulan malamnya itu memang bibi aku denger juga gitu kan. Terus kata bibi aku, masa iya gitu kan, emang iya sih ada suara ketok-ketokan, tapi emang masa iya dia gentayangan gitu kan, nggak mungkin. Nah yang ngontrak di rumah aku ngomong juga, bener tahu Mak gitu, saya juga denger tuh dari jam 12 malam sampai pengen subuh kan katanya. Nah ini yang ngontrak ini di rumah nenek aku, si ibu-ibu ini memang berani banget Kak. Dia tuh kalau mau ke kamar mandi mau jam berapapun itu dia pasti keluar, nggak ada takut-takut. Iya, dan ini dia baru denger merinding, dia nggak mau ngintip sama sekali. Keluarlah yang ngontrak lagi, satu lagi anak laki bujang gitu, anak kos-kosan lah gitu kan. Ngomong, namanya nenek aku dipanggilnya Mak Tua kan. Mak Tua gitu, bener Mak semalam yang ngetok-ngetok, saya lihat loh Mak katanya gitu kan. Itu saya penasaran, kirain tuh abangnya Maya pulang, karena memang itu dia nggak pulang Kak, dia nginep di rumah saudara aku. Kalau dia pulang pasti dia ketemu. Soalnya dia sukanya tuh lewat pintu belakang. Abang aku tuh sukanya lewat pintu belakang. Dan di pintu belakang itu banyak kuburan bekas anaknya kakaknya mama aku. Jadi keguguran anak kembar dikubur di situ, di belakang rumah aku. Memang banyak anak kecil lalu lalang gitu, kalau yang bisa lihat gitu kan. Terus yang ngontrak ini bilang lagi, aku intip tuh Mak katanya. Kan jendela zaman dulu cuma jaring-jaring kayak jaring-jaring nyamuk tuh. Iya tahu. Ya yang kawat gitu kan. Nah itu tuh dilapisin sama kayak plastik yang buat tutupan jendela gitu, yang kayak tutup penghalang gitulah. Diganjel pakai itu karena kan remang-remang gitu kan. Diintip sama dia, ditegesin lagi, jadi sampai disobek gitu loh sama dia plastiknya. Dia intip itu sampai dia kaget, lari. Terus saking dia takutnya dia ngumpet di kasur lipatnya dia, jadi kasur tuh digulung. Saking takutnya dia masuk, jadi kayak lemper dia digulung gitu, ketakutan dianya. Karena itu dia ngelihat sosoknya pocong. Jadi memang kalau dari jendela dia kelihatan mukanya. Kalau dari pintunya Mbak, aku nggak kelihatan. Iya, jadi mukanya dia ke sana, di sini pintu kontrakan, jadi hadapnya langsung ke dia Kak. Itu persis mukanya. Berarti dia ngeliat juga gitu ya. Terus tanya sama nenek aku, mukanya kayak gimana? Itu mah kayak si Mbah katanya gitu. Iya, berarti bener ya. Kan danananya medok ya si Mbahnya. Biar kata udah tua tapi danananya medok gitu. Bener itu kayak si Mbah katanya. Terus nenek astagfirullahaladzim, udah diikhlasin masih kayak gitu. Masih datang ya, dia masih penasaran. Iya, besoknya tukang dagang ngeliat, terus saudara aku yang di sebelah rumah aku juga karena dia pulang jam 1:30 malam. Dia tuh punya organ dangdut gitu. Dia tuh baru pulang karena memang ada hajatan kan, disewa lah ininya dia organnya. Pulang jam 1:30, dia sama istrinya naik motor
pas banget berhentiin motor, motor tuh kuncinya belum dimatiin loh, masih nyala. Dia mau ngetok pintu kan. Dia ngeliat dari arah yang musola ini, itu keluar pocong tapi jalannya kayak ngambang, nggak loncat ya. Dia tuh ngambang, set gitu. Tapi pocongnya ini nih nggak belok, jadi berhenti pas depan musola. Terus dia udah keburu ngeliat, kabur lah nih saudara aku berdua sama istrinya. Lari kencang banget sampai di ujung jalan dia nemuin Hansip. Kata Pak Hansipnya, kenapa mas gitu kan, nggak bisa ngomong, gemetaran, dikasih minum baru dia cerita. Katanya dia dilihat pocong. Nah Hansipnya bilang takutnya maling nyaru-nyaru jadi pocong gitu. Dia baru inget, oh iya motor saya pak depan rumah gitu. Karena di rumah nenek aku itu bentukan kampungnya itu gang-gang gitu kak, banyak gangnya. Nah jadi dia lari ke arah belakang, gangnya itu pas banget belokannya 3 kali, 1, 2, 3. Nah pocongnya itu di situ deket musola, pas banget rumah aku. Saya lihat di sini, katanya dia ngomong sama si Hansipnya. Motornya itu masih nyala. Oh motornya masih ada berarti? Iya. Terus masa iya sih? Iya, masa kita bohong, kita lihat lo berdua gitu. Istrinya juga lihat. Terus dia ngotok-ngotok pintu, rame lah besok paginya. Teror pocong gitu kan. Nah di situ rame, besokannya lagi tukang dagang lihat. Jadi tukang nasi goreng ini emang sengaja lewatnya itu kalau lewat situ tuh jam 9. Pokoknya dijadwalin jam 9 ngiternya di situ gitu. Mangkalnya di deket rumah aku. Tukang nasi goreng, tukang bakso, itu posisi lagi gerimis kak. Kan di depan musola itu ada kanopi gitu tutupan kan. Dia pada berteduhnya kan di situ tukang dagang kan. Jadi tukang bakso ini pergi duluan. Maksain hujan-hujan karena dia mau pulang. Nah tukang nasi goreng karena emang baru mangkalnya jam segitu, dia duduk aja di situ. Duduk, katanya ada yang mesen, mas mau nasi katanya. Tapi dia nggak ngeliatin dulu nih yang mesen siapa. Karena dia saking senengnya ada yang beli, dibikinin lah sama dia. Selesai jadi dia cari orangnya nggak ada. Sampai dia lemes naro gitu kan. Dia duduk, dia mau jalan juga nggak bisa, lemes kata dia. Terus saya ngeliat nih mak, katanya ngeliat ke arah sebelah sana. Sebelah sana tuh gangnya emang agak gede, tapi di ujung sebelah kiri ada gang kecil. Nah si pocongnya itu mutar dari gang keluar, mutar terus terbang melayang gitu. Aduh, sampai dia jatuh di situ kak. Saking gemeteran, takutnya. Iya. Dan itu dia cerita udah seminggu yang lalu, dia sakit nggak dagang-dagang. Jadi setelah 1 minggu baru dia cerita. Baru dia cerita dia mulai dagang lagi. Nah nenek aku lapor ke RT. Nenek tuh karena di depan rumah emang buat orang-orang ibu-ibu pada ngumpul gitu kan. Emang tempatnya tuh rumahnya adem kak. Adem karena pohon itu gitu. Ngumpul di situ nyeritain itu daripada jadi fitnah gitu ya. Belum tentu juga itu pocongnya dia gitu kan. Nah di situ tuh aku denger mama bilang gini, itu kayaknya memang ada satu perjanjian yang nggak bisa putus gitu. Ibu-ibu lagi ngomong itu. Sampai sekarang aku inget banget kata-katanya itu. Jadi dia bilang gini, makanya dagangannya laku terus. Dagangannya tuh sebenarnya sedikit kak, sayurnya dikit. Cuma spot dagangnya dia tuh setengah meter gitu ya. Tapi itu yang beli itu kalau menurut aku bukan sewajarnya. Jadi orang awam ngelihat warungnya rame, padahal mah aku ngelihat situ mah nggak ada. Jadi disaruhin sama yang monyet itu warawiri gitu kak, ngajak-ngajak dagangan gitu ya. Iya di situ. Jadi yang nggak pernah belanja sayur sama dia itu cuma keluarga aku sama keluarga satu Pak Haji. Pak Haji itu ada di depan ujung jalanan gang kita itu. Dan dia itu ngeliatnya sama kayak aku. Sosoknya kerak juga. Dia ngeliat. Nah Pak RT itu manggil Pak Haji yang itu kan. Ngobrol lah kita di rumah. Terus Pak Hajinya ngomong gini, iya mungkin itu memang nggak bisa putus karena belum nyelesain perjanjian, Simbah udah nggak ada gitu. Terus aku tuh mikir gini kak, masa iya sih gitu ada orang numbalin keluarganya sendiri, terus senjata makan tuan, si mbahnya meninggal. Jadi aku di umur kelas 2 SD itu udah mikirnya kayak gitu karena topik pembahasan yang aku denger ya teror. Terus aku ngelihat sosoknya, jadi yang nggak jauh-jauh dari mistis gitu. Jadi aku dari kecil udah mikir keras gitu. Ini apa sih gitu kan? Gue nggak ngerti tapi aku denger terus nih orang-orang ngomong itu. Terus mama ngomong gini,
nanya ke kakakku nih, kakakku kan waktu itu udah SMP ya. Iya. Dia bilang nanya, mama tuh sebenarnya orangnya penakut, tapi karena dia penasaran dia tanya nih, itu Mbahnya Sari ada apa sih gitu kan. Nanya ke kakakku, mama nggak usah begitu gitu kan. Memang dia itu ada kayak semacam ngipri gitu, kayak pesugihan gitu. Ada pesugihan yang memang tumbalnya itu menantunya sendiri. Terus kata mama, kenapa nggak anaknya ya gitu? Karena kan kasihan orang dinikahin cuma buat jadi tumbal gitu. Mama mikir gitu kak. Terus kata kakakku ini, mama jangan ngomong gitu loh ma, ntar takutnya nyampe ke orangnya mama ini lagi gitu kan. Terus mama astagfirullahaladzim, maaf gitu. Mama keceplosan gitu. Selesai mama ngomong kayak gitu, mama kesurupan kan. Astagfirullahaladzim, itu langsung kontak? Langsung. Terus yang masukin apa? Karena tuh? mama iga jarang juga. Oh. Mama iga jarang juga. Lemes, brok gitu jatuh. Aku merinding. Itu aku masih kecil banget, kelas 2 SD. Aku lari ke mama. Mama gitu, aku ngeliat bukan mama. Aku ngeliat si monyet yang si mbahnya ini nih. Mukanya merah kak. Mukanya merah. Kayak apa ya? Kayak orang habis mabuk ya. Iya. Merah mateng gitu kan. Nggak mau, aku takut gitu. Mama tuh tangannya gini kak, begini terus. Itu ada kali ya mama itu kesurupan 3 jam, sampai pipis di situ. Terus saking mama nggak kuat nahan, sampai mama, iya mungkin maaf kalau agak jorok ya, mama kayak di situ gitu, saking nahanin kak. Karena pas diobatin itu kan orang kalau yang nggak tahu dipencet sana, dipencet sini ngobatinnya kan. Itu aku cuma bisa nangis karena di saat itu tuh aku nggak bisa bantu mama. Aku cuma bisa ngelihat sosok yang ada di dalam mama. Tuh mama bangun kak. Ih suaranya bener-bener suara monyet gimana ya kak. Suaranya persis banget sampai muka-muka mama tuh kelihatan kayak gitu gitu. Aku nangis di situ, terus kakak aku juga takut gitu kan. Nggak mau lihat gitu karena memang kayak dia tuh ngeliatnya kayak ke kita berdua gitu kan. Terus tangannya gini terus kayak pengen apa ya, pengen nomprok gitu kan. Itu lama banget sampai 3 jam kak. Sampai kita telepon ke kampung buat telepon abah minta buat sembuhin. Itu ada yang diomongin nggak tuh mbak? Kalau yang diomongin itu nggak ada karena binatang cuma gitu kak. Pokoknya perilakunya aja. Iya perilakunya binatang. Terus mama tuh apa ya kayak berontak tuh bener-bener kuat gitu. Padahal badan mama tuh udah lemes gitu. Terus sebentar pingsan gitu lagi gitu. Sampai mama tuh diajak ngomong cuma apa ya kayak liurnya tuh keluar gitu. Terus mama kayak selayaknya kerak gimana ya gitu. Kayak gitu. Terus kita juga udah kesana kesini nyari yang bisa ngobatin tapi nggak bisa juga, nggak keluar juga. Akhirnya si mama itu ditelepon ke abah bilang ada salah apa gitu kan. Kalau ada salah omong minta maaf gitu ke sosoknya gitu. Jangan ditanya ini siapa, mau ngapain, jangan karena memang kamu yang salah gitu. Terus ditanya lah sama ayah aku. Tapi ayahku sambil megang jempol kaki mama. Terus baru tuh dia marah, dia ngamuk. Udah ngamuk terus dia bilang baru ngeluarin suara manusia gitu ya. Suaranya bukan suara mama, suaranya itu kayak suara orang apa ya, orang keraton zaman dulu gitu. Mama kan nggak bisa Jawa ya. Terus tiba-tiba ngomong Jawa, terus kita nggak ngerti karena kita orang Sunda sama Betawi nggak ngerti orang Jawa, bahasa Jawa kan. Kita panggil lah tuh yang di sebelah tetangga yang ngerti. Wah ini bahasanya halus banget katanya. Dan nggak ada yang ngerti juga. Ngerti cuma nggak bisa maknanya apa gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya sampai kedengeran sama jauh loh kak, itu dari rumah kita, rumah orang itu kan. Itu memang posisinya di belakang rumah aku, beda gang juga. Terus tiba-tiba dia datang kak. Dia bilang, ada apa ya, kayaknya pengen banget kesini. Oh ternyata ada yang kesurupan ini gitu. Oh siapa itu mbak? Tetangga aku. Tetangga tapi jauh ke rumahnya, nggak ada yang bilangin kesana-sana. Tapi dia datang dengan sendirinya. Terus diajak ngobrol, ternyata mama itu ada salah ngucap. Jadi mama itu ngomongin sosok sekera itu. Gitu. Jadi mungkin dia mikirnya gini, kalau udah tahu diam, jangan diomongin gitu. Terus dibalas lagi pakai bahasa Jawa kuno juga. Ngomongnya itu
orang itu bisa gitu kan diajak ngobrol. Nggak lama langsung mama sadar. Dan di situ tuh kita juga nggak kalau mama di celana. Ya Allah. Karena saking kita fokus buat ngurusin nyadarin si mama itu. Terus mama bangun pingsan lagi karena udah lemes banget. Iya, 3 jam gitu. Iya, sampai pas kita angkat kan basah semua ya celana mama. Terus kita bawa mama ke IGD puskesmas. Mama diinfus dan di situ kita buat pelajaran gitu ya. Walaupun kita tahu jangan coba-coba kita masuk dalam urusan mereka gitu kan. Nah, ini yang aku tarik dari gambaran si Mbah ini, Mbah memang punya 2 ekor kera sepasang suami istri. Itu memang dia nyari tumbalnya itu menantu, Kak. Dan di kamarnya itu aku kalau tarik dari sekarang ini itu ada buku kecil dan buku itu udah tertulis jelas nama-namanya. Nama-nama ya tumbalnya. Dan dia kenapa bisa nulisin nama tumbalnya itu yang dijadiin istri-istri selanjutnya masih ada turunan saudara. Jahat banget kan. Jadi pokoknya tuh anak itu harus nikah sama yang masih ada hubungan saudaranya dan itulah yang dijadiin tumbal. Iya. Dan si sosok makhluknya ini perjanjian sama dukunnya gak boleh makan darah selain keluarga. Jadi dia ibaratnya gimana ya, tega gitu ya, numbalin saudara demi kekayaannya dia pribadi. Itu memang setelah nikah dikasih mobil, dikasih rumah untuk keluarganya sih menantunya. Tapi beberapa bulan kemudian udah diterima uangnya, sakit keluarganya. Terus nanti disuruhlah sama si Mbah ini untuk bersihin kamar itu. Jadi memang kalau mau nyerahin tumbal, dia harus rapihin kamar itu, Kak. Tiba-tiba jatuh doang, meninggal. Gak wajar, Kak. Dan yang aku lihat si sosok kera lagi bersetubuh itu, yaitu menantunya dijadiin buat tumbal untuk diperkosa sama si kera laki-lakinya. Itu beneran nyata ya, ada ya. Dan sekarang gimana tuh, Mbak? Kalau untuk sekarang dia udah pindah, Kak. Dan kebetulan itu kan kalau menurut dari analisa saya, analisa aku sama keluarga, itu memang nanti ada turun temurun gitu, Kak. Jadi untuk tumbalnya itu nggak akan pernah putus. Si mbahnya udah meninggal, terus turunlah ke teman aku ini si sebut aja namanya Sari. Walaupun itu bukan nama asli ya, Kak. Dia punya suaminya udah 2 kali meninggal, Kak. Astagfirullahaladzim, itu beneran ya? Dan meninggalnya tuh kenapa, Mbak? Sakit. Karena masih tinggalin rumah yang kamarnya nggak boleh dimasukin itu. Dan itu rumahnya masih ditempatin? Masih, sampai sekarang masih ada. Tapi memang udah gitu aja, nggak ada isinya, Kak. Tapi aneh loh, nggak ada yang nempatin, tapi rumah itu masih utuh. Dan maksudnya gini, kan kalau misal melakukan pesugihan gitu, pasti kaya dong. Dan pelaku pesugihannya udah meninggal nih, tapi masih minta tumbal. Nah itu berarti dia masih kaya dong. Maksudnya entah si anaknya atau cucunya gitu. Tapi masih anaknya ini yang si Sari, karena cucunya kan cuma 1, Kak. Si Sari ini aja? Iya, dia doang. Terus ayahnya si Sari ini kayak nggak ngerti sama sekali, Kak, maksud dari ibunya ini apa. Karena setiap dia nikah meninggal, istrinya nikah meninggal. Dan ayahnya Sari ini mau dijodohin lagi sama si Mbah sebelum Mbah meninggal, nggak mau. Udah nggak mau, udah tahu kali dia. Iya, terus dihancam dia, kalau misalnya kamu buka pintu ini, kamu habis sama saya gitu. Dan itu yang ngomong bukan si Mbah, sosok makhluk yang masuk ke si Mbah. Anaknya takut karena si Mbah kalau marah udah bukan kayak Mbah. Oke. Dan anaknya sekarang masih ada, Mbak? Kalau anaknya masih ada, cuma sekarang tinggalnya udah nggak di situ. Dan yang tinggal di situ si Sari ini? Si Sari udah ninggalin tempat itu pas suami keduanya meninggal. Dan sekarang rumahnya kosong? Ya, kosong. Oke. Rumahnya kosong. Itu sampai sekarang jadi kayak kalau aku bisa aku telusurin rumahnya. Tapi kan karena dijaga sama RT setempat ya nggak boleh gitu. Jadi sekarang rumahnya ada, tapi nggak bisa. Tapi nggak boleh masuk. Iya. Dan itu memang ya kalau aku
lihat dari penglihatan aku ya memang nggak ada putusnya. Ya, karena kan udah bersekutu dan nggak ada negosiasi iya, lagi, jadi ada. Perjanjian itu masih terus gitu. Iya, masih berlanjut. Makanya ya aku bukannya seuzon ya kak. Iya. Si Sari ini nggak punya anak sampai sekarang. Ya Allah. Anak aku udah 2. Kasihan banget. Kita seumuran. Nikah kesana ya. Iya. Nikah kesana kesini gitu ya. Maksudnya udah 2 kali nikah, meninggal, nggak punya anak. Terus dia pernah ada nyampein ke aku gini, Mai, lu kan indigo ya gitu. Ya mungkin ini kesalahan dari nenek gue zaman dulu gitu. Masa iya sih imbasnya ke gue gitu kan. Ya gimana, karena kan perjanjian nggak bisa putus. Dan perjanjian itu udah di deal. Jadi nenek lu tuh udah deal sama si makhluk tersebut gitu. Jadi sampai kapanpun ya namanya makhluk butuh makan, pasti dia minta lagi gitu. Terus dia bilang, ya karena kan gue juga nggak melakukan kayak gitu gitu kan. Ya gimana, gue juga nggak bisa memutus itu karena udah ada perjanjian. Dan dukunnya kan kita nggak tahu dukunnya siapa. Dan si mbah yang lakinya ini tuh stres kak. Oh sekarang masih ada atau udah meninggal? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Udah 5 tahun yang lalu. Tapi jedanya jauh dari si mbah perempuan. Itu kalau setiap malam Jumat dia tuh telanjang bulat keluar. Astagfirullah. Bawa-bawa kayak apa ya? Kayak keris. Astagfirullah. Ya kayak keris. Dia lari-lari jadi kayak mau ngancem gitu. Kayak ada sesuatu yang harus dia bunuh. Ya Allah. Tapi bukan ngelukain orang, enggak. Dia lari-lari gitu, lari-lari. Sampai anaknya tuh malu. Sampai pernah waktu itu diajak sama ayah aku ke Cianjur ya. Untuk pengobatan sama Abah. Abah udah bilang, nggak usah bawa ke sini karena ilmunya hitam. Abah nggak mau gitu kan. Kalau sekalipun mau, resikonya gede banget. Takut ngelukain keluarga kita gitu. Belum nyampe ke Abah nih kak, di perjalanan itu mobil udah hampir terbalik karena dia ngamuk kak. Astagfirullah. Sampai akhirnya anaknya bilang, Pak Herman kayaknya nggak usah ke Cianjur lagi gitu kan, takut ngelukain juga gitu karena kita nggak kuat meganginnya. Dan akhirnya si mbah laki ini kita ngomong nih, kata ayah aku kan, kita ngomong nih sama anaknya, ya udah mbah kita pulang aja, nggak jadi berobat. Anteng aja di mobil kak, nggak ngamuk. Jadi emang nggak mau dibawa ke sana? Iya. Ya? Semua orang pintar yang ke situ gitu ya, nggak ada yang bisa ngobatin dia, karena dia ngancam kalau ikut campur dalam urusan saya bakalan matiin kamu gitu. Jadi dia meninggal, maksudnya dia gila itu ya, bisa dibilang gila ya mbak ya, itu berarti emang karena ada sesuatu kali ya? Iya, karena dia udah nggak ngurusin makhluk yang dia pelihara kak. Jadi ngerusak kejiwaannya dia juga. Jadi, kan orang diteror terus gimana kak? Dimimpiin, diteror sama sosok itu. Dia nggak kuat kan. Jadi menurut dia, keris yang dia pegang ini bisa ngebunuh si kera itu. 2 kera itu. Kasihan jadinya. Iya. Sampai sekarang loh temen aku nggak bisa punya anak. Sampai mungkin dia mikirnya gini kak. Aku bilang, ya udah lu positif aja. Mungkin memang belum dikasih gitu kan. Tapi apa iya harus gue yang nanggung semuanya gitu. Tapi kalau aku pikir ya nggak harusnya ke Sari, cuma mungkin neneknya ini, si mbahnya ini nulis target selanjutnya suaminya Sari. Ya Allah. Siapapun yang menjadi suaminya Sari dia akan meninggal. Dan mungkin kalau misal dia punya anak ya mungkin bakal terus lagi tuh ke bawah. Sampai sekarang kak kayak gitu. Ya Allah. Makanya dia agak melenceng kalau sekarang ya. Jadi nggak suka laki-laki gitu. Karena dia trauma. Makanya aku kalau ketemu dia, aku suka nasehatin tetap nggak bisa. Karena udah menurut dia takut. Gue takut kalau sampai ngabisin nyawa orang terus gitu. Ya Allah. Jadi mentalnya juga keganggu. Iya. Kayak gitu. Kasihan. Sampai kadang tuh gini kak, aku mikirnya kenapa ya di kehidupan aku tuh selalu kayak gini gitu. Ya apa memang aku bisa lihat, apa aku indigo, tapi memang sekeliling aku tuh ada aja kejadian aneh-aneh gitu. Bahkan orang yang punya ilmu juga nih ngelihat aku, itu katanya aku saudaranya dia gitu, dalaman aku saudaranya dia, padahal aku nggak tahu gitu. Aku juga nggak, masa iya sih orang nggak kenal sama aku tapi dia tahu aku kak. Betul. Terus dia bilang katanya udah lama nggak ketemu sama kamu. Padahal mbak nggak kenal. Iya aku nggak kenal, tapi
Ya memang gini loh Kak, mungkin kita ini salah satu orang-orang yang bisa nolong orang lain sakit atau ada sesuatu yang dalam hal mistis orang lain nggak bisa sembuhin, ya kita gitu. Jadi kita ini mungkin positif ya, jadi ditemukan untuk memberantas aura-aura negatif gitu. Betul. Jadi kadang orang penasaran, kok Kamaya kok ceritanya ada terus gitu. Dan aku juga kalau mau digali terus ke belakang aku itu banyak Kak kejadian-kejadiannya. Karena setiap saat kan melihat. Nah, dan pasti setiap saat juga ada aja nih kejadian-kejadian apa, entah dari temen, entah dari apa gitu ya. iya, sampai Jadi tetangga aku Kak meninggal itu sakit gula. Kan dia kan kalau gula itu kan kalau pipis dikerubutin semut ya Kak. Iya. Nah sebelum dia meninggal dia pipis tuh berantakan tuh dari kamar mandinya. Terus meninggal di dalam kamar, nggak ada yang tahu Kak. Anak-anaknya nggak ada di situ. Udah 3 hari, udah bau banget Kak. Tapi setiap aku pulang sekolah waktu aku SMP nih, aku SMP kelas 3 lewat situ terus, aku ngelihat dia, si bapak-bapak orang Batak itu duduk di depan rumahnya Kak. Jelas banget. Jelas. Dia ngeliatin aku ngeliatin dia, tapi kita nggak bisa ngobrol. Biasanya dia suka negor aku, Neng pulang sekolah gitu. Ini aku lihat dia diem aja, ya udah aku diem. Mulut aku nggak bisa ngomong. Di situ aku nggak berani ngomong, takut mama marah. Ternyata pas aku ngomong beberapa hari kemudian, mama bilang, lah itu mah udah dibawa mayatnya, udah meninggal. Karena aku nggak terlalu gimana, di rumah tuh aku nggak pernah kemana-mana Kak. Di rumah Walaupun ada dengar si ini meninggal, aku nggak tahu gitu siapa orangnya, aku nggak tahu, tapi ya dikasih taunya kayak gitu Kak, ketemu arwahnya. Terus yang anehnya lagi, tetangga aku persis banget depan rumah aku Kak, itu malamnya itu aku ngerasain badan aku panas kayak dibakar, tapi belakang doang Kak. Itu sampai aku tuh nggak bisa tidur, ini baru banget nih kejadiannya. Sampai aku sama suami aku tuh bingung gitu, kayak kecabean gimana, belakang aku merah semua. Panas sampai dikasih bedak nggak bisa, masih panas, dikasih minyak juga masih panas. Ternyata pas aku baru banget merem Kak, itu aku ngelihat, entah itu mimpi atau apa, aku ngelihat depan rumah aku itu rame rumahnya. Pas aku masuk ngelihat dia meninggal, aku langsung kelagepan gitu bangun. Terus aku bilang, kayaknya yang bapaknya ini mau meninggal gitu. Tahu dari mana kan, dia nggak pernah keluar gitu kan. Emang dia sakit? Ya nggak tahu. Soalnya ada yang nyampein kayak gitu. Pas aku udah selesai ngomong kayak gitu, hilang badan aku panasnya Kak. Jadi bener-bener kayak ditarik gitu ya buat ngelihat. Ya. Bahkan yang aku takutin itu ketika aku tahu info keluarga aku yang akan pulang itu, aku. Iya sih. Tuh kayaknya nggak bisa terima gitu ya. Nenek aku kayak gitu. Nenek aku pulang kerja, di kerjaan aku udah kayak gitu, badan aku panas. Tapi aku sampai sekarang nggak mau mengiyakan hal itu gitu. Jadi kalau badan aku panas ada orang mau meninggal, aku bener-bener nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Aku tetap ngelawan. Tapi ya gimana Kak, kita itu orang-orang indigo itu messenger Kak. Ada suatu pesan dari alam yang harus kita sampein dan yang harus kita keep gitu. Jadi ketika aku udah nyampein, itu rasa panas di badan aku hilang. Dan itu nenek aku sendiri kejadiannya. Ya, sampai aku dipanggil sama Maya, neneknya. Iya. Yang tadi Mbak cerita jualan. Iya. Sampai aku dipanggil Maya gitu. Padahal nenek aku tuh lagi kritis, nggak bisa ngomong. Dan memang nenek aku punya pegangan. Dulu nenek aku tukang dagang sama ngurut bayi. Tapi ada satu pesan yang nenek ini keep, nggak boleh keluarga lain tahu kecuali mamaku. Mama bilang, apa yang Maya mimpi sebelum nenek meninggal? Dipanggil, terus aku mimpi nenek lagi mandi, tapi di belakangnya ada sisik. Sisiknya tuh emas, tapi sebelah pundak sebelah kanan. Aku ngelihat itu warnanya beneran emas. Terus mamaku udah, di situ mamaku percaya sama kemampuan aku. Karena nggak ada yang dikasih tahu, aku juga nggak tahu kalau nenek kayak gitu. Jadi sebelum meninggal neneknya Mbak bilang ke ibunya Mbak, ada ini pokoknya sesuatu yang kalau nanti suatu saat Mak meninggal,
kamu doang yang bisa nyabut karena mak titipin ke kamu. Oh, betul. Jadi pas aku tahu nenek aku meninggal itu aku beneran stres banget Kak. Seminggu aku nggak bisa makan karena ngelihat itu kejadiannya itu kayak orang apa ya, sekilas gitu, sekilas. Jadi aku tuh nggak mau kehilangan gitu. Jadi aku udah dikasih gambaran itu gimana nggak stres, orang yang kita sayang kita tahu. Iya benar-benar gitu. Dan sampai pas dimandiin mama bilang izin kalau mama mau mandiin dulu sebelum si pemandi mayatnya yang mandiin. Iya. Itu untuk nyambut sisik itu. Jadi yang bisa nyambut cuman mamanya Mbak aja. Kalau aku lihat secara mata batin aku itu banyak. Aku lihat banyak sisiknya, tapi secara nyatanya itu cuma ada 7. 7 sisik. Itu beneran ada Mbak? Beneran ada. Atau secara gaib gitu ngambil? Beneran ada. Oh beneran ada? Beneran ada. Dan yang tahu cuman ibunya Mbak sama Mbak. Karena ditanya sama ibunya Mbak apa yang dilihat sebelum nenek meninggal. Baru ibunya itu. Mbak percaya sama kemampuan Mbak. Luar biasa. Sampai abah aku juga nanti suatu saat di usia ke-40 Maya tuh lebih tajam lagi dari abah. Dia bilang. Tapi aku nggak mau mengiyakan karena aku juga nggak tahu gitu kedepannya aku gimana. Dan disitulah kayak kok gini banget ya, yang namanya dikasih kelebihan ya walaupun bermanfaat untuk orang lain tapi aku sendiri nyerah Kak. Sampai sekarang pun kalau disuruh milih aku mending jadi orang biasa. Bener, karena pasti ada pergolakan batin. Terus kenapa harus gue sih gitu kan? Bener-bener. Dan hal yang sama yang kayak anak saya baru kemarin nih saya ceritain di channel saya juga gitu. Dan bedanya karena anak saya autism dan agak sulit gitu komunikasi. Kalau Mbak Maya alhamdulillah maksudnya normal gitu ya. Kalau anak saya anak spesial gitu. Jadi saya juga mungkin sebagai orang tua bakalan sama kayaknya. Maksudnya pergolakan batin juga nih kayak gimana nanti anak saya ke depannya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya Mbak Maya ini orangnya bener-bener gak sombong teman-teman, bener-bener baik banget. Saya aja tuh sampai terharu ya, saya tuh siapa gitu kan, maksudnya dia bener-bener gak mandang gitu, gak mandang maksudnya saya ini YouTuber pemula atau apa gitu ya. Dan alhamdulillah lah saya tuh bener-bener seneng banget Allah kasih kemudahan dan saya juga bisa ketemu nih sama Mbak Maya gitu di sini. Dan Mbak Maya juga alhamdulillah mau sharing pengalaman pribadinya yang benar-benar luar biasa. Dan memang setiap kali ada narasumber yang cerita saya tuh sampai ternganga-nganga Mbak. Karena jujur aja saya benar-benar kayak ada ya gitu. Jadi setiap kali ketemu orang baru gitu yang baru saya kenal tuh saya langsung maksudnya gini loh, ya Allah gitu. Emang semuanya tuh ada gitu. Jadi kayak antara percaya dan enggak, tapi memang ada kayak gitu. Dan teman-teman mungkin ada lagi yang mau Mbak Maya sampaikan atau mungkin gini, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Jadi gini, pesannya tuh gini Kak, kadang kan orang itu melihat enaknya aja gitu. Betul. Ya. Aku dikasih kelebihan enak, pengen dong kayak Kak Maya gitu. Kalau bisa kalian hidup normal, hiduplah normal. Jangan seperti aku. Karena apa? Yang pertama itu adalah kunjingan dari orang, fitnah dari orang, omongan dari orang, dan bahkan orang itu nggak pernah bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu kan. Aku ini memendam apa ya? Aku tuh membawa amanah gitu Kak. Makanya aku harus bisa ngendaliin amanah dari Allah ini gitu. Ya mungkin pemberian dari Allah ini bisa nanti bermanfaat untuk orang lain melalui aku. Ini ilmu Allah, aku nggak bisa bagi, aku pun dikasih sama Allah, give gitu kan. Jadi kalian yang sering banget Kak DM-in aku nih, mau dong kayak Kak Maya bisa lihat ini itu. Aku nggak bisa buka mata batin, aku pun dikasih. Jadi yang bisa ngasih itu Allah. Betul. Allah nggak pernah salah menitipkan ilmu ke hambanya. Betul. Gitu. Nah teman-teman mungkin itu ya pesan dari Mbak Maya. Dan saya sekali lagi nih terima kasih banyak buat Mbak Maya, ya Allah luar biasa, alhamdulillah saya dikasih kesempatan gitu ya. Mbak Maya juga alhamdulillah mau berkunjung ke studio saya. Semoga Mbak Maya kedepannya semakin sukses, sehat selalu dan
lancar terus rezekinya. Amin. Dan buat teman-teman semua juga jangan lupa nih yang belum subscribe channel YouTube-nya Mbak Maya, mungkin boleh di-share Mbak. Boleh, YouTube aku Maya True Story, jangan lupa mampir buat lihat konten-konten aku. Nah, seru banget ya, dan saya juga sama Mbak Maya juga kemarin sudah melakukan penelusuran ya Mbak. Iya. Insya Allah nanti videonya bakalan tayang di channelnya Mbak Maya dan channel YouTube saya. Nanti linknya saya taruh di bawah untuk channel YouTube Mbak Maya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Maya. Sama-sama. Dan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti cerita dari teman-teman semuanya saya akan bacakan atau saya akan menceritakan kembali. Atau mungkin teman-teman mau bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Mbak Maya juga boleh nih. Boleh mampir ke Instagram aku Maya_True Story. Ya, jadi nanti teman-teman boleh kepoin nih ya Instagram dari Mbak Maya. Dan jangan lupa juga akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri dan Maya Aska. Jangan lupa Karin juga mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.